Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, Sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk beraktivitas dengan baik, dan lebih dari itu, semoga kita diberikan juga oleh Allah kemampuan untuk mengevaluasi diri, sehingga seluruh kegiatan kita senantiasa menjadi lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Teman-teman, dalam rangka mengevaluasi diri, menyiapkan agenda-agenda terbaik, Allah Subhanahu wa taala membentangkan beragam kesempatan dalam kehidupan kita, yang di antara kesempatan itu terkadang kita dapati waktunya begitu istimewa. Hadir bahkan cinta Allah di dalamnya, dan di antara tanda cinta itu Allah hadirkan beragam amalan-amalan spesial yang tidak ditemukan di waktu-waktu lainnya, dan dengan amalan itu berpotensi kita mendapatkan cinta Allah, kedekatan dengan Allah, dan semangat untuk meningkatkan amal soleh kita. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang bertambah kedekatannya dan membuat kita semakin semangat mengerjakan beragam jenis kebaikan, dampak dari kedekatan itu disebut dengan kurban namanya. Untuk itu, ada satu hal yang menarik ketika kita memasuki awal bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah, Allah berikan tahun ini kesempatannya. Saat video ini dibuat, tanggal 2 Dzulhijjah 1445 Hijriah, waktu Indonesia bagian Barat, kita telah hadir di dalamnya, dan kita berpeluang mendapatkan amalan dimaksud, keistimewaan dimaksud, yaitu mempersiapkan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kurban. Teman-teman, satu hal yang mungkin jarang dikaji dari pembahasan kurban ini, karena kebanyakan pembahasan kurban senantiasa terkait dengan implementasi fikih, mencari hewannya, bagaimana kualitasnya, seperti apa prakteknya, dan turunan-turunan lainnya. Tapi ada bagian hikmah tertentu yang sangat istimewa, dan ini luar biasa, yang juga seringkali sedikit mendapatkan porsi pembahasan, yaitu terkait pemaknaan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh istri beliau tercinta. Ini A1 lingkungan keluarga, yaitu Sayyidah Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Dan nanti didokumentasikan ini secara bersambung sanadnya hingga dicantumkan oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj dalam kitab sahih beliau, Sahih Muslim, nomor hadis 1977. Tersambung keterangan ini dari Ummul Mukminin Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dhibhun, ya, wa ahalla au uhilla hilala Dzulhijjah wa arada an yudhhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a hatta yudhhiya. Atau riwayat lain, idza dakhala hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Jika seseorang telah memasuki awal bulan Dzulhijjah dan dia memiliki keinginan untuk menyembelih hewan dengan tujuan kurban, bahkan dalam riwayat pertama yang tadi saya sampaikan, ia telah menyiapkan dan memiliki hewan untuk dikurbankan, maka di antara amalan yang menyertainya, hendaklah ia menuju proses penyembelihan kurban itu tidak memotong kuku yang melekat pada tubuhnya, tidak juga dia memotong bagian-bagian rambut yang ada pada tubuhnya. Nah, ulama ada yang merinci bahkan dari kepala sampai misalnya mohon maaf ketiak, sampai seluruh rambut yang melekat di tubuh. Dia tahan dulu untuk dia nggak potong sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, teman-teman sekalian, pemaknaan tentang hadis ini yang menjadi menarik dan istimewa. Walaupun nanti ada yang sebagian menafsirkan yang dimaksud kukunya hewan, yang dimaksud bulu binatang. Ya, tapi saya secara pribadi dalam pemaknaan ini lebih cenderung kepada pemaknaan rambut dan kuku yang melekat pada orangnya, pada pelakunya. Ya, tidak menunjuk kepada hewannya. Karena nanti kalau kita melihat dari satu praktek yang terjadi,
yang didokumentasikan juga oleh Imam Muslim bin Hajjaj ya, dalam kitab sahihnya. Ada sementara beberapa orang-orang di era sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mereka menjelang Dzulhijjah itu, khususnya ke 10 Dzulhijjah, ya mereka masuk ke satu tempat pemandian umum, kemudian ada beberapa yang mulai membersihkan dirinya, yang nyukur kumis, ya kan? Nah, dan kemudian membersihkan bagian diri. Nah, sehingga dengan itu kejadiannya dilaporkan kepada salah satu sahabat untuk diketahui. Nah, ini bagaimana nih ada kejadian begini. Nah, maka dibacakanlah kemudian hadis tadi dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan mengatakan ini adalah bagian dari sunnah Nabi yang sudah mulai orang lupa sehingga ditinggalkan. Nah, ini melekat kepada orang, ya tidak melekat kepada hewannya. Walaupun pemaknaan terhadap hewan pun kita hargai dengan versi yang tersendiri. Nah, sekarang inti pembahasan kita adalah pada hikmahnya. Para ulama memberikan penjelasan diantaranya, mengapa kita bagi yang ingin berkorban dan telah siap hewannya. Jadi hewan itu sudah ada, sudah dia beli, sudah dia siapkan, dan dia sudah niatkan untuk berkorban. Ya, maka tahan dulu, jangan potong kukunya, jangan potong bagian rambut yang melekat pada tubuhnya sampai hewannya disembelih. Teman-teman, para ulama menjelaskan bahwa di antara hikmahnya satu, ingin memberikan pendekatan amal seperti orang-orang yang sedang menunaikan haji, wukuf di Arafah sampai dengan dia melontar jumrah. Nah, dalam wukufnya ada renungan, dalam wukuf ada kontemplasi, ada permohonan ampunan, ada doa-doa yang disampaikan, dan itu dilakukan dalam keadaan mengenakan pakaian ihram. Di antara larangannya nggak boleh potong kuku, ya nggak boleh cukur rambut yang melekat di tubuh, ya baik itu kumis ataupun rambut di kepala dan yang lainnya. Sampai kemudian dia melontar pada hari ke-10 setelah dari Arafah, kemudian bergerak ke Muzdalifah, ya kemudian berzikir di Muzdalifah, mencari 7 kerikil ya, untuk dilontarkan pada lontaran pertama, yaitu untuk Aqabah saja. Ya, begitu dia lontarkan, Bismillahi Allahu Akbar, 7 kali dia lontarkan dengan 7 batu kecil, 7 kelikir. Lalu dia menghadap ke arah kiblat setelah itu. Dia katakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau riwayat lain, wa ana awwalul muslimin. Baik, hal yang sama, menariknya teman-teman sekalian, diajarkan kepada orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji pada momentum itu, tapi diberikan satu gambaran, renungan, kontemplasi yang serupa. Jadi bila yang di sana wukuf, yang tidak menunaikan haji dia puasa. Puasanya pun diberi nama dengan nama yang serupa, yaitu wukufnya di Arafah, ini puasanya puasa di hari Arafah. Siyamu yaumi Arafata. Puasa yang ditunaikan saat orang-orang di sana menunaikan wukuf. Pada hari saat orang wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana menggunakan kain ihram, yang di sini puasa juga kemudian mengevaluasi dirinya, di sana kontemplasi, di sini kontemplasi. Di sana ingin mendekatkan diri kepada Allah, di sini ingin mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah sehingga merasa dekat, merasa nyaman, pengen meningkatkan ibadah, banyak muhasabah namanya kurban. Jadi di sana berkorban, di sini pun berkorban. Menariknya, yang di sana tidak potong kuku, tidak potong rambut, di sini pun tidak potong kuku, tidak potong rambut. Bagi yang ingin berkorban, hewannya sudah ada. Nah, saat yang di sana melontar hari ke-10, yang di sini menyembelih. Menariknya, doanya pun serupa. Setelah selesai di sana melontar, di sini menyembelih, doanya sama. Inni wajjahtu, ya Allah, aku hadapkan diriku sepenuhnya pada Engkau penguasa langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku berkomitmen bahwa mulai hari ini aku akan tegakkan diriku dengan lurus sebagai muslim. Aku tidak akan menyimpang. Kalau selama ini sholat, selama ini beribadah, selama ini aku hidup, bahkan wafat pun di hari ini, aku berjanji akan jadi muslim yang baik. Dan ya Allah, bila ada kesempatan untuk menjalani kehidupan, aku berkomitmen ingin berubah menjadi lebih baik sampai aku kembali kepadamu. Jadi kalau di sana melontar, menghilangkan sifat buruknya, sifat hewaninya, maka di sini menyembelih sehingga sifat hewaninya dia hilangkan dalam kehidupan. Setelah itu dia menghadap kiblat untuk berdoa. Nah, doa itulah yang melahirkan perubahan. Perubahan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah yang disebut dengan kurban, teman-teman sekalian. Itulah yang disebut dengan kurban. Maka dari itu, di antara amalan yang bisa kita lakukan, bagi kita yang menyiapkan hewan untuk disembelih, maka mohon jangan potong dulu kuku dan rambut yang melekat pada tubuh. Diisi dengan istighfar, diisi dengan evaluasi, sampai hewannya disembelih.
kemudian bertawakal kepada Allah dan lihat perubahannya. Bukan pada hewannya, karena yang diterima oleh Allah itu bukan masalah dagingnya, bukan masalah darahnya, tapi bagaimana perubahan pada diri kita yang melahirkan sifat takwa, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai diterima Allah bukan dagingnya, bukan juga darahnya, tapi yang sampai pada Allah adalah perubahan diri kita, sifat takwa kita yang membangun kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat dari Bogor. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.